Pernah gak sih kalian merasa kenapa harga barang naik terus dari tahun ke tahun? Kenapa dulu dengan 10.000 kita bisa beli banyak barang, tetapi sekarang terasa jauh lebih sedikit? Nah, itu semua berhubungan dengan yang namanya teori uang, indeks harga, dan inflasi. Yuk kita bahas sama-sama. Uang bukan sekedar alat pembayaran, tapi juga punya peran penting dalam perekonomian. Ada beberapa jenis teori yang menjelaskan konsep uang. Yang pertama, teori uang logam. Nilai uang ditentukan oleh kandungan logamnya, seperti emas dan perak. Yang kedua, teori kuantitas uang. Menurut teori ini, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi pula harga barang. Dan yang terakhir, teori Keynesian menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap likuiditas. Nah, setelah membahas tentang teori uang, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu indeks harga. Ngomong-ngomong, tahu gak sih kalian apa itu indeks harga? Indeks harga digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ada beberapa jenis indeks harga, yaitu yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK, mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP, mengukur perubahan harga dari sisi produsen sebelum sampai ke konsumen. Dan yang terakhir, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, mengukur harga barang dalam jumlah besar di tingkat distributor atau grosir. Indeks harga ini sangat penting karena bisa membantu pemerintah dan pelaku ekonomi dalam memahami tren inflasi dan daya beli masyarakat. Nah, setelah memahami materi tentang teori uang dan indeks harga, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode tertentu. Penyebab inflasi bisa bermacam-macam seperti demandful inflation, terjadi saat permintaan barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Kemudian cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku dan upah pekerja. Dan yang terakhir, inflasi struktural, terjadi karena masalah dalam distribusi barang dan kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Kira-kira apa aja ya dampak dari inflasi ini? Inflasi dapat menyebabkan daya beli kita menurun, yang mana nilai uang kita akan semakin kecil seiring waktu. Kemudian ketidakpastian ekonomi, bisnis dan investasi menjadi lebih sulit untuk diprediksi. Dan yang terakhir, beban utang berkurang. Jika inflasi tinggi, nilai real utang akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan saat meminjam. Nah, setelah tahu dampak inflasi tadi, ngeri kan? Sini aku kasih tahu tips untuk menghadapi inflasi. Tips yang pertama, investasi yang tepat. Simpan sebagian uang dalam bentuk investasi seperti emas atau properti. Tips yang kedua, hemat dan belanja yang bijak. Fokus pada kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Dan yang terakhir, cari penghasilan tambahan seperti side hustle atau pekerjaan sampingan yang bisa membantu kamu mengimbangi kenaikan harga barang. Nah, sekarang kalian udah paham nih tentang teori uang, indeks harga, dan inflasi. Kira-kira bagaimana cara kalian mengatasi inflasi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa!